Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 3, penguatan pelajaran bahasa Indonesia dengan materi mencari ide pokok pada laporan pengamatan. Tujuan pembelajaran dalam materi ini, yang pertama, setelah mengamati video pembelajaran dan membaca teks, peserta didik mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Yang kedua, setelah menemukan ide pokok dari bacaan, peserta didik mampu mengembangkannya dengan menggunakan bahasanya secara rinci. Coba kalian amati, buah apa yang tertampil di gambar ini? Pernahkah kalian melihat buah ini? Bisakah kalian mengamati buah ini dan membuat hasil laporannya? Di pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari apa itu teks laporan. Bapak ingin mengingatkan sedikit, teks laporan yaitu teks yang berisi laporan hasil pengamatan atau penelitian yang telah dilakukan. Tujuan teks laporan yaitu memberi informasi kepada orang lain atau pembaca. Jenis teks laporan yaitu teks laporan pengamatan, teks laporan kegiatan, teks laporan peristiwa, dan teks laporan perjalanan. Dalam suatu laporan terdapat lebih dari satu paragraf, dan dalam setiap paragraf kita dapat menentukan ide pokok. Nah, yang akan kita pelajari hari ini yaitu bagaimana cara menentukan ide pokok. Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam teks atau paragraf. Nama lain dari ide pokok adalah gagasan pokok, pokok pikiran, gagasan utama, dan pikiran pokok. Cara menentukan ide pokok ada 4. Yang pertama yaitu mengambil kalimat utama. Kalimat utama biasanya terletak di awal atau di akhir kalimat. Ide pokok sama dengan kalimat utama. Artinya, apabila kamu sudah menemukan kalimat utama, berarti kamu sudah menemukan ide pokok di dalamnya. Di sini Bapak contohkan sebuah paragraf. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Buah yang rasanya masam ini juga bisa dijadikan obat baik dengan cara makan daging buahnya yang sudah dicolek atau dilumuri kecap. Kalau kita lihat contoh paragraf di sini, untuk kalimat awalnya yaitu buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Dan kalimat akhirnya yaitu buah yang rasanya masam ini juga bisa dijadikan obat, baik dengan cara makan daging buahnya yang sudah dicolek atau dilumuri kecap. Kita lihat tadi untuk cara menentukan ide pokok ada 4 cara. Yang pertama mengambil kalimat utama yang biasanya terletak di awal kalimat sebuah paragraf. Dan kalau tidak di awal biasanya juga terletak di akhir kalimat. Kalau kita lihat kalimat akhirnya, sepertinya ini bukan kalimat utama. Namun coba kita lihat untuk kalimat awalnya. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Nah, untuk kalimat utama ini butuh kalimat penjelas. Artinya kalimat yang setelah ini itu menjelaskan tentang kalimat yang di awal tadi. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Apa saja manfaatnya? Nah ini.
Buah ini bisa dijadikan bahan rujak, bisa juga dijadikan manisan, kemudian bisa juga dijadikan obat. Maka dari situ kita bisa menentukan kalimat utamanya, yaitu buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Di awal tadi, untuk mencari ide pokok biasanya terletak di kalimat utama. Kalau kalimat utama sudah kalian temukan, berarti kalian juga sudah menemukan ide pokok. Dari kalimat utama ini, bisa kita ambil ide pokoknya, yaitu buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Nah, itu untuk cara yang pertama, yaitu mengambil kalimat utama yang biasanya terletak di awal atau di akhir kalimat. Cara yang kedua yaitu kita bisa mengurangi kata-kata dalam kalimat utama yang tidak perlu. Dari kalimat utama yang sudah kita temukan tadi, kita bisa mengurangi kata-kata dalam kalimat tersebut yang dianggap tidak perlu. Contoh di sini yaitu buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Ide pokoknya, kedondong memiliki berbagai manfaat. Kata buah di sini dianggap tidak perlu karena yang namanya kedondong pasti itu buah. Cara menentukan ide pokok yang ketiga yaitu membalik kalimat utama. Nah, kalau kalimat utama yang tadi sudah kita temukan, yaitu buah kedondong memiliki berbagai manfaat, ide pokoknya bisa kita catat seperti ini. Yang pertama yaitu berbagai manfaat buah kedondong. Yang berikutnya yaitu manfaat buah kedondong. Jadi terserah yang kalian mau pilih yang mana, ide pokok yang kalian catat itu yang penting harus diambil dari kalimat utama yang sudah ditemukan tadi. Cara keempat yaitu menyimpulkan isi paragraf dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu membaca paragraf dengan seksama. Artinya kalian harus bisa membaca paragraf secara keseluruhan. Yang berikutnya yaitu mencari apa yang dibahas dalam paragraf. Di sini, di contoh paragraf yang sudah Bapak buat, apa sih sebetulnya yang dibahas? Manfaat dari kedondong, bisa dibuat manisan, bisa juga dibuat obat. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa yang dibicarakan dalam paragraf ini yaitu buah kedondong. Dari hasil membaca dengan seksama tadi dan mencari apa yang dibahas dalam paragraf, kita bisa menentukan ide pokoknya yaitu manfaat kedondong. Nah, kalian sudah paham kan apa itu ide pokok dan bagaimana cara mencarinya? Sekarang, ayo kita baca teks tumbuhan sumber kehidupan dan kita cari ide pokoknya yang bisa ditulis dalam diagram yang telah disediakan oleh Bapak. Untuk paragraf 1 dicatat di diagram yang paragraf 1. Paragraf 2 juga sama, cari ide pokoknya kemudian catat di diagram yang paragraf 2. Begitupun seterusnya sampai paragraf 5. Judul teks tersebut adalah tumbuhan sumber kehidupan dan teks tersebut merupakan teks laporan hasil pengamatan. Dan setelah kalian mendapatkan ide pokoknya dari masing-masing setiap paragraf, coba kalian kembangkan cerita tersebut dengan bahasa kalian sendiri secara rinci. Ingat, gunakan ejaan yang benar. Nanti kalau sudah selesai, silakan kumpulkan tugas kalian ke Bapak. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.